manusia. Dan tadi sudah diadakan ibadah melalui virtual online yang dilakukan oleh sinode. Nah, dari jarak kita yang jauh dan sangat jauh, Tuhan mendekatkan kita. Pak Penatua Theo dan Penatua Ciping di Kuala Lumpur, kemudian Pak Kompol Meki Bawengan, dan Ana Wanda ada di Siau. Ya. Lalu Melisa dan mamanya di mana kutip ada di Kendari. Kendari. Dan kita yang ada di Manado, keluarga Kimbal Toar, sungguh bersukacita dan berbahagia karena ini sesuatu yang tidak disetting oleh manusia, tetapi telah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Kali ini kita membaca dari kitab Kejadian yang ada kaitan tentang Nuh dan keluarganya. Kalau membilang Nuh langsung kita dihantar pada gambar tentang Nuh yang membangun Bahtera, proyek raksasa yang sangat beresiko dia lakukan yang tidak lazim di zamannya. Maka orang-orang sekitarnya heran, kemudian mengejek Nuh, kenapa engkau bangun Bahtera sebesar itu? Untuk apa? Juga bangun di gunung yang tinggi jauh dari perairan. Dari sisi logika tidak masuk akal. Nanti pada waktu Tuhan menyatakan datang air bah, orang-orang pada terkejut dan mereka yang semula mengajak Nuh tidak menikmati lagi kehidupan. Tidak menikmati kesempatan untuk dipulihkan hidup mereka. Karena semua telah dilenyapkan dan tidak berdaya. Ketaatan Nuh menjadi sebuah spirit untuk kita. Kesetiaan Nuh bersama seisi keluarganya menjadi dorongan yang kuat untuk kita sekalian. Nah, alamat kehadiran dari berita sukacita yang berisi keselamatan dari Tuhan itu alamatnya kepada keluarga. Belum langsung meluas kepada umat, tetapi kepada keluarga, rumah tangga itu. Nuh diberikan perintah dan dia harus menuruti perintah itu. Sehingga kalau kita berpikir sekarang ini, manusia mana yang bisa sanggup dan mampu? Kala itu sudah 500 tahun usia dari Nuh. Dan salah satu ayat kunci saya baca untuk kita, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ada kata tepat, karena ukuran-ukuran yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, lebar, panjang, dan tinggi itu sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang merancangkan dan mengizinkan tangan dari Nuh melakukan untuk membuat Bahtera yang begitu besar. Satu kondisi, kita pinjam istilah impossible to possible. Satu kondisi yang tidak mungkin dari sisi manusia. Tapi Allah menyatakan kedaulatannya mengizinkan Nuh. Kenapa Nuh dipilih? Karena bukan saja dia figur yang kuat,
tetapi justru karena hidup yang taat dan setianya kepada Tuhan. Dia punya background seorang petani, tetapi dia dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan telah berfirman untuk menjadikan Nuh bagian dari kesaksian bagi dunia ini. Karena kepadanya juga diberikan pesan pada pasal 9 ayat 1. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di bagian awal ayat ini sangat menarik. Lalu Allah memberkati Nuh, tidak berhenti pada Nuh, dan anak-anaknya. Kalau sudah bicara bagian dari keluarga, itu berarti ada orang tua, ada anak-anak. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Maka sumber berkat dalam hidup setiap keluarga Kristen adalah Tuhan. Dan Tuhan yang patut dihormati, disembah, dan dimuliakan di sepanjang kehidupan. Kita manusia sering suka mereka-reka. Tetapi Tuhan Allah justru memberi ketepatan dalam hidup kita mengikuti alur yang Ia rancangkan. Pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti. Musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu pertanda kondisi kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan yang dikaruniakan oleh Tuhan tetap akan diterima, dipelihara, dirawat, dan di dalamnya ada berkat yang dikuduskan oleh Tuhan. Sikap hati dari Nuh tidak berubah, mengingatkan kita ketika sudah reda air bah itu, yang ia lakukan pertama-tama adalah membangun mezbah dan mengambil hewan untuk dikurbankan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan yang memberi anugerah kesempatan hidup dan keselamatan itu. Sekarang mari kita bawa dalam kondisi hidup kita ini. Kapan kita mengeluh? Kapan kita tidak setia kepada Tuhan? Sebagai pribadi kah? Sebagai rumah tangga kah? Atau sebagai satu komunitas orang yang percaya kepada Tuhan? Tuhan tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Kalau Nuh dipakai Tuhan bersama dengan keluarganya untuk menjadi kesaksian dari waktu ke waktu, sampai kapanpun berita tentang Allah memberi pertolongan dan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya menjadi pemberitaan yang menyegarkan dunia ini, bumi ini, dan kehidupan kita sekalian. Kalau ada pelangi yang menyertai kehidupan ini, warna-warni dan musim hidup kita, kita tidak akan pernah menolak rancangan Tuhan yang mendidik kita lebih kuat, lebih segar, lebih sehat dalam iman kepada Tuhan. Kita tidak akan mengabaikan bagaimana memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Di satu pertemuan ada yang masih bertanya, bagaimana kami mau menghitung memberi persembahan persepuluhan? Nah, ini banyak kali juga menjadi dalih dengan pertanyaan, bagaimana kami bisa menghitung? Menghitungnya bukan secara matematik dari kehidupan kita, tetapi dari sisi iman. Bagaimana kita mengalami kerelaan dan kesediaan memberi untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Karena tanda mezbah itu ada di setiap hidup dan hadir di tengah keluarga rumah tangga kita adalah bagian
jawaban hidup yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Hari ini, hari mengingat 55 tahun Ibu Ekayana Kansil terlahir di dunia ini. Dan Tuhan izinkan berada dengan keluarga, orang tua, saudara bersaudara. Tuhan izinkan lagi mempunyai satu keluarga inti yang dikaruniai anak-anak, dititipkan anak-anak oleh Tuhan. Di usia 55 tahun, selain angka yang cantik karena double 5, dibolak-balik tetap 5 angkanya. 55. Besok hari Ibu Reni juga angka yang sama, 44. Jadi mudah mau diingat. 55. Hari ini penghayatan akan usia anugerah Tuhan. Kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyak besar dan berkat Tuhan itu dalam hidup ini. Setiap pribadi kita tidak mampu lagi untuk menghitungnya dari sisi usia kita masing-masing. Tetapi Tuhan memberi hikmat untuk bagaimana kita menghitung secara arif dan bijaksana seperti pemazmur mintakan kepada Tuhan. Supaya hidup ini makin berarti dan menjadi kesaksian untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang banyak. Siau Kendari Manado adalah bagian kondisi-kondisi kehidupan di mana Ibu Ekayana hadir, juga Bapak Meki hadir, berjuang, bekerja, bergumul dengan keluarga, dengan anak-anak, dan doa kami menyertai keluarga. Kerinduan untuk ketika berada di Manado kita bisa kumpul, doa di rumah, ada kesempatan semua bisa kumpul dan menyatu dalam penyembahan. Setiap rumah tangga merindukan hal seperti itu. Setiap orang percaya kepada Tuhan mendambakan hadirat Allah tetap ada dalam setiap hidup kita. Dan musim kehidupan apapun yang kita hadapi dan kita jalani, kita yakini kalau Nuh mendapatkan pertolongan Tuhan, diberi mandat oleh Tuhan, kita pun menerima hal yang sama meskipun bentuknya sudah berbeda. Kehadiran dan pertolongan Tuhan selalu nyata bagi keluarga dan bagi kita sekalian, bagi Ibu Ekayana. Selamat bersyukur dan selamat untuk terus memberi arti hidup ini. Karena ada tanda yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam perjalanan hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 388 dan keluarga akan memberi persembahan untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada pelayan khusus dan untuk pelayanan gereja. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya dalam kasih-Nya aku bahagia. Terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera Yesus
aman pelukanya dan kasih aku bahagia. Ya, Ibu Ekayana, boleh say hello? Ya. Selamat sore, Hai. Ibu Pendeta. Terima kasih. Selamat sore, puji nama Tuhan. Ya, sekarang ini kita menyambut kesaksian Ibu yang berhari ulang tahun yang akan disertai dengan puji-pujian keluarga. Silakan. Bisa? Iya. Terima kasih. Selamat sore Ibu Pendeta, Pak Ya, selamat Theo, sore dan juga. Hendrik yang terkasih. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali karena sudah beberapa kali kami dilayani, walaupun kami jauh dari Manado, tapi perhatian dari jemaat begitu besar untuk kami, secara khusus pada hari ini di ulang tahun saya. Walaupun keluarga kami berpisah-pisah, ya papanya dengan Wanda ada di Siau, anak kasih Yolanda atau Gita itu ada di Medan, ya kami bertiga juga ada di Kendari, tapi selalu kami merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup keluarga kami. Walaupun kami terpisah, tapi Tuhan tetap memelihara, Tuhan menyayangi kami, sehingga kami boleh melalui itu semua dengan sukacita. Dan ya, kalau mau dipikir sebagai manusia ya, kehidupan keluarga yang terpisah-pisah baku jauh-jauh begini, memang sangat berat. Ya. Tapi karena Tuhan sayang, ya kami semua dapat melalui dan tanpa harus merasa bahwa ini adalah beban, tanpa harus merasa bahwa ya kenapa kita harus bersatu, tapi saya yakin pada satu saat nanti Tuhan punya rencana yang indah untuk kami sekeluarga, sehingga satu waktu ya Tuhan mau kumpulkan kami bersama-sama, ya, Pak Meki bersama kami dan semua anak-anak kami, entah kapan itu, tapi kami selalu percaya walaupun berjauhan, Tuhan pasti sedang memelihara kami dan merencanakan sesuatu yang indah untuk kami. Ya, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Pendeta, untuk majelis yang ada di Kinamang, untuk selalu mendoakan kami, selalu mengunjungi kami dalam keadaan apapun kami. Iya, ini tadi Melisa saya suruh, ayo Melisa kita mau menyanyi, tapi mana aku punya muka? Iya. Supaya ini, karena dia yang tahu menyanyi, jadi harus dia suruh menyanyi, kita ikut-ikut. Panya di sana, kakak ada Gita di Medan, kita mau menyumbangkan lagu, silakan kakak Ica yang ini kan, yang pimpin Ica. Apa Ica? Mana Wanda? Yolanda. Wanda menyanyi, Wanda. Ada Wanda. Wanda nyanyi bersama. Iya, kita ayo kasih Tuhan aja ya. Icong, ya, kita nyanyi. Bu Pendeta kami menyanyi sekeluarga aja. Kakak, adik Gita juga, ada Yolanda, ada Wanda, Papa kita nyanyi. Terima kasih Tuhan, ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Wah, Bayang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan bagimu. Ya, demikian Ibu Pendeta. Puji nama Terima Tuhan. kasih sekali. Nah, Melisa ada siapkan kue dan lilin buat Mama. Kuenya sudah habis, Bu Om, Pendeta, dari dibeliin. pagi. Sudah habis. Tadi malam mereka ini kan, jadi kuenya udah habis, dihabiskan tadi pagi. Ya, baik. Ya. Kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat menjangkau dan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat tahun dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Iya, nanti sesudah berkat, Pak Penatua akan lanjutkan dengan pemberian ucapan. Dari jarak jauh nanti diatur secara berurut-urut. Oke. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami mempersembahkan pujian, hormat, dan syukur bersama-sama dengan keluarga Bawengan Kansil. Karena hari ini Engkau memberi usia ke-55 tahun bagi Ibu Ekayana Kansil. Mama dari anak-anak Melisa, Yolanda Wanda, dan Gifrin. Di Medan, Siau, Kendari, Manado, dari tempat masing-masing kami, Penatua Pak Theo dan Penatua Cipingkan dari Kuala Lumpur, kami menyatu dalam ibadah dan doa ucapan syukur ini. Pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kami dan tidak pernah terlambat. Engkau nyatakan maksud dan rencanamu untuk kami. Doa kami di usia 55 tahun Ibu Ekayana, mohon belas kasih-Mu, sehat dan kuat mereka sekalian. Bapak Meki dalam tanggung jawab sebagai Kapolsek di Siau, tugas negara yang diemban oleh Kompol Bapak Meki Bawengan, Tuhan terus memperlengkapi. Doa kami pula dalam harapan iman bersama. Tuhan memberi waktu khusus. Semua anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak, mereka dapat berkumpul di rumah, di tempat yang sudah Engkau tentukan. Dari keterpisahan selama ini, mereka merasakan penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan menjaga mereka siang dan malam, sehingga semua mengalami perlindungan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami dalam pelayanan ini. Kuduskanlah pemberian dan persembahan keluarga. Berkatilah kebersamaan tim doa, melibatkan diri dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Tim doa suami istri, keluarga, Kimbal Toar, Pak Henry dan Ibu Mivi, Engkau perhitungkan pemberian diri, kesetiaan dan ketaatan mereka. Memberkati Penatua Bapak Theo
kurniawan sendo dan penatua encipingkan senduk keluarga senduk ketika mereka berada di Kuala Lumpur. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, kehadiran-Mu, jamahan Tuhan yang sungguh ajaib. Juga melindungi keluarga mereka di Manado, di klaster Tondano, di Taman Sari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah hanya kepada Engkau seutuh hidup kami. Karena Engkaulah pusat hidup kami, yang mengendalikan hidup kami. Kami percaya janji-Mu tetap ada menyertai kami. Engkau izinkan dengan pesan ketika Engkau memberkati kami, kami harus memelihara hidup ini. Ketika juga ada pesan beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Itu berarti generasi orang-orang yang takut akan Tuhan tetap ada di hadirat Tuhan karena mengingat mezbah kudus-Mu yang diletakkan dalam hidup setiap keluarga tidak akan pernah dimusnahkan oleh musim kehidupan, oleh waktu dan zaman. Karena apa yang Engkau hadirkan dalam setiap keluarga Kristen adalah kehadiran yang berisi janji kudus. Oleh sebab itu, kami bawa hidup keluarga Bawengan Kansil. Kami bawa hidup kami, keluarga-keluarga bentukan-Mu. Kami berserah kepada Engkau, Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil menghadapi gumul juang kerja masing-masing kami. Dan Engkau menyertai kami dalam kasih abadi-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah bersyukur, bermohon, dan menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita, pusat hidup setiap rumah tangga Kristen, tabib agung kami, penyembuh yang ajaib, yang tetap melawat kami satu persatu, dan menjaga kami dari hari ke hari, dan kami didapati oleh Engkau Tuhan, setia, tabah dan sabar, taat, menghadapi realita hidup ini. Karena kasih Kristus tidak akan pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Amin. Amin. Kita menyanyikan hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Dan diundang kita dapat berdiri. Doa berkat oleh Pak Penatua. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan. Tempatku memohon, tempatku berdoa, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau penuh
dengan penuh kasih sayang. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai Ibu Ekayana Kansil, menyertai Bapak Meki Bawengan, menyertai keluarga Bawengan Kansil, serta menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk ibadah. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Penatua melanjutkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pertama-tama dari pelayan khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Christine Tanor, Sarjana Teologi, yang juga merupakan Ketua BPMJ Gimim Kinamang, Kayawatu Karagi II. Kami sepakat mendoakan Ibu tetap diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan Bapak Pendeta Robert Wiken, bersama dengan keluarga Wiken Patras dan keluarga baru Tumimbang Wiken, senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang kita tiba pada ucapan-ucapan. Jadi yang pertama kami berikan kesempatan dari suami tentunya, Bapak yang kekasih, Bapak Meki dan Wanda untuk memberikan ucapan kepada istri yang ada di Kendari. Silakan Pak Meki. Terima kasih, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Selamat sore. Selamat sore. Nah, terima kasih buat Ibu Pendeta telah membawa kita dalam ibadah. Sudah syukur, Pak Penatua, kemudian Pak apa tadi? Pak Hendrik. Pak Hendrik Imbal bersama Ibu. Terima kasih semuanya. Dikhususkan untuk istri saya yang tercinta yang berada di Kendari. Selamat ulang tahun yang ke-55. Papa Eki. Tuhan Yesus selalu beserta dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, bersama-sama dengan keluarga yang ada di Kendari. Amin. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Papa, makasih banyak. Tuhan Dari berkati. Wanda sekalian, Wanda for Mama. Mana? Ulang tahun Mama, semoga selalu diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan maupun dalam karir dan keluarga yang ada di Kendari. Semoga Tuhan lindungi kita semua. Amin. Amin. Makasih Wanda, makasih anakku. Ya, terima kasih. Sekarang kita tiba yang ada di Medan. Saudari Yolanda, silakan. Yolanda, Belum. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, Ibu Pendeta khususnya yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Theo dan Bapak Hendrik yang juga melayani hari ini. Untuk Mama, selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya dimanapun Tuhan percayakan. Mama tetap dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, dan panjang umur. Salam sayang dari Tuta, dari Gita yang jauh di Medan. Selamat ulang tahun. Terima kasih Tuta. Ya, terima Makasih kasih. banyak anakku. Horas lah. Sekarang yang pertama Kendari. Horas. Pertama Kendari, Melisa silakan buat Mama. Iya. Malam. Selamat sore semuanya. Shalom. Shalom Bu Pendeta, Pak Hendrik, Pak Theo. Terima kasih untuk hari ini ibadahnya. Kami sangat terberkati sekeluarga. Untuk Mama juga
selamat ulang tahun. Ya karena berdekatan, kami berdekatan jadi sudah berapa kali kasih selamat ulang tahun. Iya. Nanti doa-doanya disampaikan langsung saja. Amin. Ya. Terima kasih Melisa. Sekarang dari tim doa keluarga Kimbal Toar. Silakan Bapak atau Ibu untuk memberikan ucapan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Christine Tanor yang sudah melayani kita semua di sore hari ini. Memberkati kita dengan firman Tuhan dan renungan. Biarlah tugas pelayanan dari Ibu Pendeta bersama Bapak Robert Wacken selalu diberkati Tuhan sehingga tetap sehat kuat dalam tugas pelayanan hari lepas hari. Dan kami keluarga Kimbal Toar juga mengucapkan selamat buat Ibu Ekayana Kansil, mana hari ini dikatakan setahun usia, boleh ada di usia yang ke-55 tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi, tetap sehat, kuat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada Ibu. Dan kami juga mengucapkan selamat buat Pak Meki, keluarga Bawenan Kansil, dalam ucapan syukur pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sekarang kita beri kesempatan kepada kaum keluarga untuk memberikan ucapan mungkin dari Pak Meki atau Ibu Ekayana. Silakan. Ya, sekali lagi ya terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta, untuk Bapak Penatua Theo, juga Bapak dan Ibu Hendrik yang sudah melayani kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya begitu terharu sekali karena di Gereja Kinamang kami benar-benar merasa terlayani oleh Bapak Pendeta, oleh Bapak dan Ibu Majelis yang terus-menerus mendoakan kami walaupun kita berjauhan tapi serasa dekat sekali. Jadi doa kami, oh ya pelayan khusus, Melisa bilang pelayan khusus Mama. Ya terima kasih banyak sekali lagi. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu terus mendapat berkat Tuhan, terus diberikan kekuatan untuk melayani karena kami sudah merasakan bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu lakukan baik pada kami sehingga kami walaupun berjauhan keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak tapi benar-benar kami merasakan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Kami dari Pelayan Khusus juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ekayana Kansil dan keluarga, Bapak Meki yang sudah bersama-sama kita beribadah pada sore hari ini. Dan Pelayan Khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ekayana. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa tim doa yang tidak bisa gabung karena berhalangan. Seperti contoh Pak Bobi lagi ada ikut training of trainer, jadi hari ini berhalangan. Tapi titip salam, selamat ulang tahun kepada Ibu Ekayana Kansil. Dan sekarang sebagai penutup sekaligus closing statement, kami berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta. Silakan Bu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Penatua Theo. Sukacita dari Tuhan mewarnai perjumpaan ini dan kami boleh melihat lagi wajah-wajah yang sangat saling merindukan. Pak Meki, Ibu Ekayana, anak-anak di tempat yang berjauhan, Siau, Medan, Kendari, dan kita orang di Manado selalu rindu supaya orang boleh berkumpul lagi. Ini bulan mereka pada menyambut Natal, Yesus Kristus juga sudah sementara kita gumuli untuk pelaksanaannya. Masih adaptasi dengan pelayanan seperti ini.
tapi tidak mengurangi makna rindunya kita berjumpa dengan Tuhan. Selamat untuk Ibu Ekayana. Kita dilahirkan sebulan, 1 bulan, tapi tahun yang berbeda. Dan usia yang sudah berbeda juga. Ya. 55 tahun itu sudah usia pralansia. Ya. Kalau saya sudah dekat dengan usia itu, tahun depan umur panjang 60 tahun. Nanti Ibu Mayfi sudah sedang menikmati darah itu. Pak Theo masih perjalanan panjang. Banyak selamat, syukur kepada Tuhan. Orang pasti akan bertemu, menikmati indahnya kasih Tuhan. Dan kalau ada sesuatu, mau pelayanan doa pribadi, bisa komunikasi dengan kami. Hubungi Pak Penatua. Pak Penatua lanjutkan kepada kami dan bisa juga ambil nomor kontak kami untuk kita saling komunikasi dalam doa, dalam puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Selamat di sukacita ini Ibu Ekayana dan keluarga. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk anak-anak Melisa di Kendari, Yolanda di Medan, Wanda di Siau. Ada lagi yang lain? Gifrin. Iya. Ya, ini ada juga kakak saya. Oh, yang banyak selamat. Iya. Ibu Kristina. Iya. Oh iya. Iya. Kristina to Kristin. Semua pengikut Kristus. Iya, amin. Iya. Baik. Demikian ucapan salam hangat dari Pastori. Kami sekeluarga Weken Tanor menyampaikan selamat umur panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ekayana dan seisi keluarga. Juga memberkati tim doa yang setia, suami istri yang setia, Oma Opa, Hendrik, Ibu Mayfi, dan Penatua Pak Theo. Kami ikuti terus tiap waktu lihat, aduh, baru kasih ujian, kasih pelayanan non-stop. Lihat keluarga, dan itulah maksud panggilan Tuhan menjadi seorang hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Titip salam buat Penatua Enciping. Ya, Bu Pendeta. Sayang, salam rindu. Doa kami tetap sehat, kuat, pulang Manado, segar, kuat, sehat, dan umur panjang. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Patio. Makasih banyak. Terima kasih, Ayah. Selamat sore. Di Kendari, Ibu Ekayana, di Kendari ada Ibu Ella. Ibu Ella. Oh, Yang apa, Bu?